Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bakteri patogen yaitu Campylobacter jejuni. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Kanaya Putri NIM 051, Sarijati NIM 055, Marsha Sarvina NIM 085. Lanjut. Campylobacter jejuni merupakan salah satu bakteri patogen yang sering ditemukan pada produk hewani, terutama pada unggas. Dari segi morfologinya, bakteri Campylobacter jejuni ini termasuk dalam kelompok bakteri yang bergram negatif dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Ciri khas yang paling mencolok dari bakteri ini adalah bentuknya yang melengkung seperti koma atau bahkan berpilin seperti huruf S, zigzag atau spiral halus. Kalau dari segi fisiologis, mikroorganisme Campylobacter jejuni ini bisa dibilang sangat aktif atau sangat motil, didukung oleh satu atau dua flagel polar, cambuk halus di ujung tubuhnya yang memungkinkannya bergerak lincah dan berenang di lingkungan inang. Selain itu, Campylobacter jejuni ini tidak membentuk spora, yang artinya bakteri ini tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Lanjut. Jadi bakteri Campylobacter jejuni ini kalau masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit. Sebelum masuk ke penyakitnya, kita di sini akan menjelaskan mekanisme bakteri ini jika masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi pertama, bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian dia akan bergerak aktif menuju usus menggunakan alat seperti cambuk atau biasa disebut dengan flagela. Flagela ini berfungsi untuk membantu Campylobacter jejuni ini bergerak secara motil. Nah, sampai mencapai usus, Campylobacter jejuni ini akan menempel erat pada permukaan sel epitel usus dengan bantuan struktur khusus atau biasa disebut dengan adesin yang memudahkannya untuk menempel dan menetap di sana. Lalu setelah menempel, Campylobacter jejuni ini akan masuk ke dalam sel epitel usus melalui proses yang dinamakan dengan proses invasi. Dan kemudian ia akan menyebarkan toksin seperti Chitoletal Distending Toxin atau CDT. Nah, toksin ini yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel usus dengan mengganggu proses normalnya, termasuk memblok siklus sel yang menyebabkan sel ini tidak mampu berkembang atau membelah dengan baik. Akibatnya, akan terjadi peradangan dan kerusakan jaringan di dalam usus. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen Campylobacter jejuni. Penyakit Campylobacteriosis. Penyakit Campylobacteriosis ini merupakan penyakit bawaan yang ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, khususnya produk hewani seperti susu dan daging dari hewan yang sakit atau bangkai yang tercemar kuman berbahaya. Gejalanya itu biasanya seperti diare, nyeri perut, demam, mual dan muntah. Masa inkubasi penyakit Campylobacteriosis ini kurang lebih 2-5 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangbiakan Campylobacter jejuni. Yang pertama ada metabolisme dan sumber energi. Bakteri Campylobacter jejuni merupakan bakteri asakarolitik yang berarti ia tidak mampu memecah karbohidrat untuk energi karena tidak adanya beberapa enzim glikolitik utama. Ia mendapatkan energi dan sumber karbon dengan mengoksidasi ikatan kimia pada asam amino atau molekul perantara dari siklus asam trikarboksilat, yaitu siklus Krebs.
menggunakan gluconeogenesis yang didorong oleh asam amino untuk menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Selanjutnya, ada kondisi dan pertumbuhan optimal. Campylobacter jejuni merupakan bakteri mikroaerofilik obligat. Ini berarti ia tidak dapat bertahan di bawah tingkat oksigen ambien. Intoleransi terhadap spesies oksigen reaktif atau ROS, ketidakmampuan memproduksi enzim antioksidan yang memadai, laju pernapasan yang rendah, dan adanya enzim penting yang labil terhadap oksigen. Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu 42 derajat Celcius atau suhu tubuh dari ayam, terus 37 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia. Tidak ada spesies Campylobacter yang dapat tumbuh di bawah 30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, pertumbuhannya berhenti tiba-tiba. Campylobacter jejuni dapat tetap hidup pada makanan segar seperti daging ayam segar selama seluruh masa simpan, yaitu hingga 3 minggu. Penularan terjadi secara horizontal dari lingkungan sekitar seperti air minum atau pakan ternak yang terkontaminasi. Yang ketiga, ada mekanisme bertahan hidup di luar inangnya. Bakteri ini dapat mengubah bentuk helix atau spiralnya yang unik menjadi bentuk filamen atau kokoid sebagai respon adaptif terhadap tekanan lingkungan. Meskipun tidak tumbuh di bawah 30 derajat Celcius, Campylobacter jejuni tetap aktif dan fungsional pada suhu pendinginan yaitu 4 derajat Celcius, di mana proses vital seperti respirasi seluler, aktivitas katalase, produksi energi atau ATP, dan sintetis protein masih berfungsi. Fungsi fisiologis seperti kemotaksis bergerak menuju zat kimia, dan aerotaksis bergerak menuju konsentrasi oksigen yang sesuai, masih teramati pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada pengendalian pertumbuhan C. jejuni. Yang pertama yaitu karakteristik terikatnya pertumbuhannya. Ada bakteri gram negatif, mikroaerofilik, tumbuh optimal pada 5% oksigen, 10% karbon dioksida, dan 85% nitrogen. Lalu suhu pertumbuhannya 37 sampai 42 derajat Celcius di pH 6,5 sampai 7,5. Yang selanjutnya sensitif terhadap panas, oksigen tinggi, kondisi asam, pengeringan, dan desinfektan. Metode pengendalian C. jejuni yang pertama fisik. Di sini ada pemanasan kurang dari 70 derajat Celcius membunuh bakteri secara efektif pada proses pemasakan atau pasteurisasi. Lalu ada pendinginan kurang dari 4 derajat Celcius dan pembekuan minus 20 derajat Celcius menghambat metabolisme dan menurunkan viabilitas. Lalu paparan udara dan pengeringan merusak dinding sel karena bakteri mikroaerofilik. Yang kedua, metode pengendalian melalui kimia. Yang pertama, desinfektan, klorin, alkohol, fenol, yaitu merusak membran sel dan protein bakteri. Yang kedua, asam organik, yaitu laknat, asetat, sitrat, menurunkan pH lingkungan di bawah batas pertumbuhan optimum. Yang ketiga, antibiotik selektif digunakan dalam media kultur atau terapi, disertai uji kepekaan karena resistensi meningkat. Lalu yang ketiga ada biologis dan higienitas. Yang pertama probiotik. Lactobacillus spp menekankan kolonisasi C. jejuni pada saluran pencernaan hewan ternak. Yang kedua biosecurity peternakan mencegah penyebaran antar hewan. Dan yang terakhir GMP dan SSOP menjaga sanitasi alat, bahan, dan pekerja untuk mencegah kontaminasi ulang. Lalu ada kesimpulannya, C. jejuni
merupakan bakteri patogen yang banyak ditemukan pada produk hewani seperti unggas dan susu tidak dipasteurisasi. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dengan gejala seperti diare, nyeri perut, demam, dan mual akibat toksin yang dihasilkannya. Pertumbuhannya optimal pada suhu 37-42 derajat Celcius dengan kondisi mikroaerofilik, namun masih mampu bertahan pada suhu rendah. Pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan melalui pemanasan yang cukup, pendinginan, penggunaan desinfektan, serta penerapan sanitasi dan higienitas yang baik pada proses pengolahan dan penyimpanan pangan. Berikut ada referensinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Ya, Silakan. silakan. Ya, perkenalkan nama saya Sherly. Eh, dari kelompok 16. Ingin bertanya, mengapa sanitasi dan biosecurity sangat penting dalam mencegah penyebaran Campylobacter jejuni di lingkungan peternakan? Baik, ditampung dulu ya. Ada yang bertanya lagi enggak? Saya. Cukup. Ya, Lindi, silakan. Kenalkan, nama saya Lindi dari kelompok 16. Mau tanya, apa peran vaksin CDT dalam patogenesis Campylobacter jejuni? Terima kasih. Sama-sama. Oke. Mau langsung jawab atau gimana? Iya, ya, mau menjawab. Izin menjawab pertanyaannya Sally tadi. Mengapa sanitasi dan biosecurity itu sangat penting dalam mencegah penyebaran Campylobacter jejuni di lingkungan peternakan? Jadi kenapa sangat penting tuh karena bakteri ini tuh mudah menyebar melalui kontaminasi dari lingkungan sekitar seperti air minum dan pakan ternak yang terkontaminasi. Sanitasi yang baik itu juga membantu membersihkan dan mensterilkan peralatan, terus lingkungan dan bahan yang digunakan sehingga itu dapat mengurangi sumber dari kontaminasi itu sendiri. Terus sementara itu, kenapa biosecurity? Biosecurity itu mencegah masuknya dan penyebaran bakteri antar hewan dengan pengaturan akses yang ketat, serta pengendalian lalu lintas manusia, hewan, dan barang di sekitar peternakan. Jadi Campylobacter jejuni itu juga merupakan bakteri mikroafilik yang sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti oksigen tinggi, suhu panas, dan desinfektan. Oleh karena itu, penerapan sanitasi sama biosecurity itu berfungsi menghambat pertumbuhan dan penularan bakteri ini di peternakan. Terus juga mengurangi resiko kontaminasi produk hewani, terus juga menurunkan kejadian infeksi pada hewan dan manusia. Karena kan manusia mengonsumsi hewan-hewan gitu kan, termasuk salah satunya ayam. Jadi dengan tindakan ini tuh resiko penyakit Campylobacter jejuni yang ditularkan melalui konsumsi produk ternak itu juga dapat diminimalisir secara signifikan. Apakah sudah menjawab, Mbak Sherly? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Lindi. Tadi kan pertanyaannya, apa peran toksin CDT, cytolethal distending toxin, dalam patogenesis C. jejuni?
Nah, jawabannya toksin CDT menyebabkan distensi dan kematian sel epitel dengan menghambat pembelahan sel melalui kerusakan DNA. Hal ini menimbulkan kerusakan mukosa usus dan memicu respon inflamasi yang menghasilkan gejala gastroenteritis. Maaf. Apakah sudah terjawab, Lindi? Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima kasih, Des.